Shalom saudara semuanya. Shalom. Mari kita buka ayat di Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23 saya mau bacakan buat saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Di garis bawahi saudara. Itulah karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Hidup di dalam iman saudara. Iman yang hidup. Saya teringat saudara. 13 tahun yang lalu saya lupa saya habis dari pelayanan dari luar pulau atau bagaimana. Dan saya harus ngapel ke Semarang. Ke istri saya yang sekarang ini. Dulu masih pacar saya. 13 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Saya lupa. 13 tahun yang lalu kalau saudara ingat pesawat-pesawat itu enggak seramping zaman sekarang. Saudara ingat ada pesawat yang namanya McDonnell. Namanya McDonnell Douglas. Terkenal dengan kata MD-80. Kalau orang ngomong itu jumbo, pesawat jumbo saudara. Dan cukup murah. Pada waktu itu saya nggak nyampe 300.000 dari Jakarta ke Semarang. Nggak nyampe 300.000. Ya 13 tahun yang lalu saudara. Ketika saya sampai di bandara, saya check in, saya dapat tiket murah itu, dan saya naik pesawat itu. Dan saya kaget. Wah, ternyata pesawat ini pesawat kuno. Pesawat jet saudara. Tapi bisingnya minta ampun. Itu sangat bising. Dan kalau orang Jawa ngomong delalahnya, saya duduk di dekat sayap pesawat. Itu dekat mesin turbin pesawat. Dan itu suaranya mengerikan saudara. Seperti genset. Kalau saudara ingat gensetnya Gracia, lah seperti itu. Bung, bung. Nah kalau saudara ingat lah, hari-hari ini udah gak pernah pasang genset lagi karena listriknya udah ditambah. Tapi kalau saudara ingat dulu genset Gracia itu di bawah, suaranya mengerikan. Apalagi kalau buka itu mengerikan banget. Nah itu suaranya mirip seperti itu. Itu pesawat jumbo McDonnell. Tahun 2019 sudah dihapuskan dari penerbangan internasional maupun nasional. Hari itu 13 tahun yang lalu saya naik pesawat itu. Dan benar, feeling saya benar. Ini pesawat tua. Dan sampai di atas, saya nggak ngerti. Temu-temu suara mesin itu berubah. Dari yang bergerung keras, temu-temu dengan sangat keras, dan temu-temu rada sedikit hilang. Dan temu-temu pesawat itu, dan saya lihat ke kaca, saya buka jendelanya, kan ada penutupnya. Ternyata hujan badai saudara di luar. Dan pesawat itu benar-benar hari itu saya merasakan yang namanya, wah habis ini. Kayaknya bakal jatuh ini. Itu pesawat bisa dari ketinggian berapa, temu-temu, bisa turun. Dan naik lagi, Lah ya ini betul. Waktu itu pesawat jumbo seperti ini. Dan hari itu iman saya diuji. Dan hari itu saya berkata, matang Tuhan. Salah naik pesawat ini. Cari tiket murah,
dapatnya pesawat McDonald. 300.000 sampai Semarang. Tiket kereta pada waktu itu paling mungkin 200.000 dari Jakarta sampai Semarang. Nggak beda jauh sama pesawatnya. Ya saya pilih pesawat. 1 jam kurang udah nyampe. Dan ternyata saya naik pesawat ini. Dan hari itu dengan kata lain, saya menggantungkan kepercayaan saya dengan 3 orang pilot yang ada di kabin. Betul saudara? Kalau 3 pilot itu ketakutan dan dia berkata, gua mau kabur, jatuhlah pesawat itu. Karena pilot itu mempertahankan pesawat itu, ya nggak jadi jatuh. Tuhan berkata, iman itu seperti biji sesawi. Betul saudara? Sekali lagi saya berkata, imanmu boleh kecil, imanmu boleh besar. Tapi dengan siapa iman itu bergantung, itu yang jadi masalahnya. Imanmu kecil is okay. Tuhan ngomong, seperti biji sesawi. Suatu saat akan tumbuh. Dan nanti batangnya akan lebih besar daripada tumbuhan-tumbuhan lainnya. Firman Tuhan berkata begitu? Betul? Artinya apa saudara? Imanmu hari ini kecil, is okay. Waktu naik pesawat, takut. Mati aku, mateng ini. Makanya tiket murah ya begini, deg-degan. Ya singkat cerita saya masih ada ya hari ini tempat ini. Ya berarti selamat kan saudara, selamat. Tapi ngeri saudara, itu penerbangan dari Jakarta Semarang harusnya 1 jam kurang, ditempuh dengan 1,5 jam baru datang. Karena apa? Ngindarin awan, ngindarin badai. Saya tanya, lu tadi kenapa turun? Iya Pak, di depan ada awan cumulus. Pesawat ini enggak dirancang untuk menembus awan cumulus. Dan hari itu iman saya digantungkan kepada pilot. Tapi hari ini kita mau belajar. Sekecil apapun imanmu, gantungkan imanmu, pengharapanmu, sauh jangkarmu itu kepada siapa? Yesus. Ketika pengharapan iman yang kecil itu digantung kepada Yesus yang besar, apapun boleh terjadi. Dan percayalah, Yesus kita luar biasa. Amin saudara. Sekedar informasi, pesawat itu gede saudara. 3 di pinggir, 1 di tengah, ada 1 kursi sedewekan di tengah, 3 lagi di pinggir. Dan itu pesawat terbesar emang. Pesawat komersil terbesar. Enak, tapi suaranya bising banget. Dan borosnya minta ampun. Makanya sudah dihapus hari ini. Enak pesawatnya, empuk seperti bisnis kelas. Ekonomi rasa bisnis, itu McDonald itu seperti itu. Tapi ya begitu, ngeri-ngeri sedap kalau kata Pak Yusak. Itu yang pertama saudara. Gantungkan imanmu bukan dengan apa yang dunia katakan. Tapi gantungkan iman kita kepada Yesus. Pengharapan satu-satunya. Di tengah-tengah badai COVID, di tengah-tengah badai kehidupan. Percayalah, Yesusku luar biasa. Yesusku ajaib. Yesusku hebat. Amin saudara. Ayat selanjutnya saudara. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sekali lagi kita mau baca. Ibrani 6 ayat 19. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat.
Kita nggak mampu. Tapi Tuhan yang memampukan, yang memberi kekuatan supaya kita bisa menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ada tulisan yang berkata seperti ini, referensi saudara. Saya belum ngitung jujur, ya kalau mau ngitung terima kasih. Katanya di Alkitab itu ada 7.000 janji. Bukan ngomong masalah kata JNJ ya, JNJ bukan. Tapi ada 7.000 kalimat atau kata-kata tentang janji Tuhan. 7.000 loh saudara. Waktu kemarin dulu saya pernah sharing, ada 365 kata, jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah, bukan jangan menyerah, jangan gentar, itu ada 365 hari, 365 kata di Alkitab. Dan hari ini saya menemukan lagi, ada 7.000 janjinya Tuhan, ada 7.000 perkataan janji di Alkitab. Dan kalau dibagi 365 hari selama setahun, berarti apa saudara? Hampir 19 tahun janji Tuhan. Setiap hari kita perkatakan, itu 19 tahun baru kelar. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Saya belum hitung, tapi saya percaya. Karena setiap kali kita baca Alkitab, kita akan temukan janji Tuhan. Betul saudara? Kita akan menemukan pengharapan. Itu loh yang namanya janji Tuhan. Yang membuat pengharapan kita tidak pernah hilang. Dan saya percaya, iman kita kalau dicantolkan cuma sama pengalaman hidup kita. Kalau iman kita cuma dicantolkan sama buku rekening kita. Atau iman kita cuma dicantolkan sama ATM kita. Ya cuma sepanjang itu. Tapi kalau iman percaya kita dicantolkan kepada Yesus yang punya segalanya. Percayalah, imanmu tidak akan pernah hilang. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin saudara. 2 Korintus, Paulus berkata seperti ini. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Ini ayat yang luar biasa saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua 7.000 janji Allah itu loh. Di dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara berkata, ya aku terima. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan amin. Katakan amin. Katakan amin. 7.000 janji Allah. Amin. Dan janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita semua yang hidup ini yang akan memuliakan Tuhan. Bukan yang sudah masuk kubur, bukan yang sudah mati. Daud berkata, Tuhan orang yang hidup yang akan memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Selama engkau hidup, engkau masih melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Janji Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup kita semua. Karena Yesus Kristus adalah ya. Karena Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan oleh sebab itu kita mengatakan amin. Yang kedua Tuhan. Tadi kita baca saudara. Iman itu membuat jalan yang baru. Ibrani tadi, kita balik. Ibrani 10 ayat 20. Yang kedua saudara. Ibrani 10 ayat 20.
Yang pertama, cantolin tuh iman kepada Yesus. Yang kedua, Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Segala sesuatu yang gak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Ketika dia mati di kayu salib, saudara ingat ada ayatnya, tabir bait suci terbelah dua. Saudara, bait suci pada waktu Yesus hidup dan belum disalibkan, bait suci, saudara ingat, bapaknya Yohanes, Imam Zakaria, dia masuk sendirian. Dan ketika dia terdiam, semua orang takut. Karena jangan-jangan dia ketemu malaikat, ketemu Tuhan, dan mati di bait Allah. Pada zaman itu, bait Allah tidak bisa didatangi oleh siapapun, kecuali oleh imam besar. Amin. Tapi hari ini, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan firman Tuhan tadi berkata, dia menjadi imam besar kita. Dan melalui Yesus, kita bisa masuk dalam tata sucinya. Bertemu muka dengan muka. Dan hari ini, tabir bait suci itu sudah tidak ada lagi. Sudah robek. Dan dia berkata, aku buka jalan yang baru. Dan yang hidup melalui kita, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan saya percaya kita diselamatkan karena iman kita. Amin. Di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Yesus berkata kepada setiap orang di antara kamu, melalui Paulus, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di awal tadi saya berkata, imanmu boleh kecil, imanmu boleh besar. Saya menghormati setiap saudara yang punya iman yang besar, oke. Tapi kalau hari ini imanmu cuma kecil, mari tetap percaya. Karena Tuhan dalam Roma berkata, bagiannya, takarannya sudah sendiri-sendiri. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman ini akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Dan iman ini akan membuat jalan yang baru. Sekali lagi saya berkata, iman adalah bahasa dari kerajaan surga. Ketika iman itu bekerja, ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Dan hari ini, saya berkata, ada sebuah ilustrasi saudara. Saya ingat ada cerita dua salesman saudara. Dua salesman ini dua salesman sepatu. Pabrik sepatu terkenal di negara maju. Dan kirim ke Afrika dua salesman ini. Salesman yang pertama berkata seperti ini. Bos, pengiriman sepatu cancel. Jangan dikirim bos. Orang Afrika gak ada yang pakai sepatu. Jadi gak akan laku. Tutup telepon. Bosnya bingung. Salesman yang kedua berkata seperti ini. Bos, tolong semua sepatu yang di pabrik dan cepat produksi yang baru. Cepat kirim. Jangan cuma satu kontainer. Kalau perlu 2 kontainer kirim ke Afrika. Orang di sini semua nggak pakai sepatu. Saudara tahu dari 2 cerita ini? Yang satu menurut ukuran imannya. Dia berkata, iman dunia itu iman horizontal. Rata-rata orang.
Nggak ada yang pakai sepatu, mana laku. Yang kedua, salesman berkata, ini jalan yang baru, ini lahan yang baru. Nggak ada yang pakai sepatu. Saya akan ngomong ke mereka, pakai sepatu. Dan kamu nggak akan sakit kakinya. Dari dua cerita ini saudara, kita tahu iman kita harus iman yang vertikal. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, pikiran itu bukan dari Tuhan, nggak mungkin jadi. Makanya kita harus koneksi, iman itu harus vertikal. Buat dunia mustahil, buat dunia itu salah. Buat dunia orang nggak ada pakai sepatu, ya sudah pulang aja. Ngapain kamu nawarin sepatu? Yang orang nggak ada yang pakai sepatu kok. Tapi hari itu iman yang kedua berkata, ini jalan baru. Laku ini sepatu. Betul saudara? Di awal-awal saudara. Makanya iman itu harus dibarengi dengan yang namanya apa saudara? Perbuatan. Karena firman Tuhan berkata, tanpa perbuatan iman itu mati. Seperti tong kosong berbunyi nyaring. Saya punya iman, saya punya iman. Tapi kamu gak pernah melangkah, kamu gak pernah tahu, kamu gak pernah baca firman, gimana bisa melangkah? Saya teringat 7 tahun yang lalu ketika saya harus buka suatu usaha yang baru saudara. Saya tanya, kamu yakin mau buka restoran di dalam mall? Kamu buka restoran apa? Mie. Gila lu, rugi pasti, rugi. Gak ada orang yang berani. Mie itu ya di luar, mie ayam, dorongan. Gak ada yang berani. Kamu tahu sewa mall itu berapa? Saya waktu itu kebetulan ketemu sama orang yang pernah sewa di mall. Dan dia ngomong, rugi pasti. Saya ingat banget. Saya ngobrol ngopi sama dia. Dan dia ngomong, kalau gua jadi lu gua gak berani. Dan hari itu saya deg-degan gak? Ya deg-degan saudara. Oh iya ya, jangan-jangan ini saya salah. Jangan-jangan saya salah dengar suara Tuhan ini. Jangan-jangan iman saya ini iman karbitan ini. Cuma pengen buka. Tapi ketika saya melangkah dan melangkah, Tuhan tunjukkan. Hari itu saya cuma punya 6 karyawan saudara. Dan hari itu, wah capek. Datang bahan baku. Saya angkat-angkat sendiri. Saya bawa sendiri dengan pegawai saya. Pegawai saya ngomong, oh jangan pak. Tapi saya ngerasa, ini harus saya lakukan. Karena ini bagian. Perkara kecil. Ngangkat barang. Abot loh saudara, bahan baku itu. Abot, saya angkat sendiri. Waktu itu saya cuma punya 6 orang pegawai. Sebelum pandemi, bukannya ini saya cuma mau sharing buat saudara. Bukan, tidak ada satupun kemuliaan buat nama saya, kemuliaan semua buat karena nama Tuhan. Sebelum pandemi karyawan saya itu 110 orang saudara. Koki saya itu punya 25 koki. Setelah pandemi berkurang. Hari ini saya cuma punya 80 karyawan. Saya kurangin. Dari 6 orang pegawai menjadi 110 sebelum pandemi. Dan hari ini saya punya 80 dan punya 20 koki. Saya mau masakin apapun saya bisa. Saya punya 20 koki, saya nggak pintar masak. Tapi koki saya bisa masak semuanya. Dan sampai hari ini pun dengan anugerah Tuhan, saya tetap keliling tuh ke restoran saya. Mungkin orang berkata, ya sudah jalan aja nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa jalan aja. Kamu tinggal terima duitnya, kamu tinggal jalan-jalan pergi happy-happy. Tapi hati ini nggak bisa. Bukan hati saya terikat.
Hari Sabtu Minggu saya tongkrongin koki saya. Saya rasakan masakannya. Saya tongkrongin. Caranya masak aja beda. Saya ngomong, salah. Kamu ini salah. Orang masak nasi goreng, disinggung sama Freddy beberapa waktu yang lalu. Bener. Saya itu ngetes koki baru atau koki lama. Dia masih stabil atau enggak. Buatin saya nasi goreng. Tak pantengin. Cara dia ngoyangin wajan, cara dia masukin bumbu salah, itu rasanya beda. Sebelum sayur masuk, bumbu harus masuk dulu. Sayur itu terakhir masuk. Kalau sayur duluan masuk, layu. Kecap masuk duluan, gosong. Dan itu ada prosesnya. Di dalam hidup kita. Ada ukuran, ada takaran. Masak nasi goreng aja, ada ukuran takaran. Dan ternyata iman kita juga punya ukuran dan takaran. Saudara gak bisa dituntut seperti saya gak bisa dituntut seperti saudara. Semua masing-masing di hadapan Tuhan. Pak Yusuf ngomong, masuk surga. Enggak, gandeng-gandengan. Karena di surga nanti cuma tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Ngerti saudara? Seperti 2 salesman itu. Dan seperti sedikit cerita dari saya. Semua orang dunia yang saya tanya berkata, gak laku. Kamu cuma buang investasi. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang pikirannya bukan orang biasa. Ya seperti salesman yang kedua ini. Belum ada mie di dalam mall. Belum ada waktu itu restoran mie di dalam mall-mall. Saya masuk. Dan hari itu dengan anugerah Tuhan semuanya berjalan demi kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini minta dipertemukan dengan orang-orang yang tidak biasa. Orang-orang yang sukses. Mereka itu punya pikiran yang tidak biasa, saudara. Karena mereka punya iman yang vertikal. Mereka pakai kacamata surga, bukan kacamata dunia. Dan iman mereka tidak digantungkan dengan dunia. Tapi iman mereka dicantolkan sama imannya Yesus. Dan ketika dicantolkan sama imannya Yesus, apapun yang ada di dalam tangan kita ini, mustahil rasanya. Tapi percayalah, jadi berkat, jadi besar, jadi mendunia. Mungkin orang berkata, kamu franchise sih. Kalau kamu franchise sudah pasti enak. Saya akan ngomong ke orang itu. Saya akan buka buku saya. Berapa banyak orang yang franchise. Dan akhirnya mereka gagal. Franchise bukan jaminan. Tapi yang menjadi jaminan adalah Yesus. Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Yesus yang akan membuka jalan yang baru buat hidupmu. Dan saya percaya imanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena digantungkan kepada Yesus sendiri. Ayat yang terakhir saudara. Yang terakhir. Sebelum saya selesai. Lukas 17 ayat 5. Lukas 17 ayat 5. Baca bareng-bareng ya saudara ya. Ini perkataan dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat, ketika mereka nggak tahu, mereka bengong. Apa yang mereka ngelihat Tuhan Yesus ngelakuin, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Lukas 17 ayat 5. Baca bareng-bareng. Lalu
kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Diganti ya saudara. Lalu kataku itu kepada Yesus. Lalu kataku kepada Yesus, apa saudara? Tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Amin saudara. Percaya. Badai COVID, badai apapun. Percaya. Tambahkanlah iman kami Tuhan. With God, impossible is nothing. With God, impossible is nothing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, sudah cukup jelas diuraikan dengan beberapa contoh-contoh ya. Tidak ditambahin lagi, tapi satu hal yang kita sudah menyimak semua firman Tuhan ini, kita tinggal praktek dan berjalan ya. Bahwa di dalam Tuhan itu selalu pikirannya harus positif ya. Pikirannya harus next level. Jadi jangan mempunyai pemikiran yang ketakutan ya. Karena kita punya penyelamat yang hidup. Kita punya Tuhan yang sudah membuka jalan baru buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk akhir daripada minggu ini. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar akan kesaksian. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biar apa yang kami dengar, apa yang sudah kami nyanyikan, membangkitkan iman kami, membuat kami next level dan tidak mempunyai iman yang horizontal. Tapi iman yang vertikal. Iman yang terus naik sampai melihat akan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Biarlah apa yang kami dengar masuk dalam hati kami dan disimpan di dalam tanah yang baik supaya berbuah dan berbuah dan berbuah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan akan virus yang memang tidak terlalu membahayakan, tapi penularannya katanya cepat sekali. Kami percaya Tuhan, kami mau tidak mau harus bergaul dengan orang-orang. Tapi satu perkara kami percaya, ada selubung yang ada dalam hidup kami. Selubung inilah yang membuat apapun yang kami lakukan tidak akan mengena kami. Kemanapun kami pergi, perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami menerima akan daya tahan tubuh yang lebih. Daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu menyelubungi kami, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, selubung yang daripada-Mu ini terus meliputi kami, seperti kami di dalam balon, tidak akan mengena kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau memberikan perlindungan, lapisan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tahu gempa bumi di mana-mana. Gunung saat ini anak Krakatau sudah mulai hidup. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri dimanapun kami berada. Engkau tetap akan meluputkan kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Kami berdoa untuk gempa bumi yang terus menerus kami mendengar
Tapi satu perkara kami tahu, Engkau tetap akan menghindarkan kami dari segala sesuatu yang terjadi. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang bakal terjadi, baik tsunami maupun banjir. Kami berdoa, luputkan kami dari semua yang tidak baik yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kami tetap percaya bahwa Engkaulah mengendalikan dalam segala perkara. Bapak, kami tetap berdoa untuk lawatan terjadi Tuhan. Lawatan terjadi untuk pulau-pulau. Lawatan terjadi supaya terjadi perkara-perkara yang ajaib. Banyak sekali tuaian akan terjadi. Pulau-pulau yang akan kami datangi akan mendatangkan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, ini waktunya kami harus jadi berkat buat pulau-pulau di Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur akan hari ini karena kami boleh menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Biarlah mata kami pun diurapi, telinga kami pun kami urapi. Supaya benar-benar seluruh indera kami ini Tuhan, benar-benar ada di dalam kontrol yang daripadamu. Tuhan, hati kami pun tetap ada di dalam kendali yang daripadamu. Dan semua keraguan-raguan kami dipatahkan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, tetap hari ini kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Kami butuh pengurapan yang baru pada tangan kami Tuhan. Sehingga tangan kami dalam mengerjakan segala sesuatu, kami tidak mengerjakan sendiri. Tapi dengan urapan-Mu, Roh Allah bekerja bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Kaki kami ini tidak berjalan pada jalan yang tidak Engkau inginkan. Kami sangat merindukan perjalanan kami hari ini. Semua ada dalam kontrol yang daripadamu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Berkat-berkat yang terbaik kami terima pada hari ini. Semua investasi yang ada di surga Engkau turunkan buat kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.